Halo, selamat datang di Zona Belajar. Hari ini kita akan bahas salah satu topik penting dan sering keluar di ujian, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu, apa itu amandemen? Kenapa dilakukan amandemen? Dan apa saja yang berubah setelahnya? Yuk, mari kita bahas. Latar belakang amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah salah satu tuntutan besar saat reformasi tahun 1998. Kenapa UUD-nya perlu diubah? Pertama, karena waktu itu kekuasaan paling tinggi ada di tangan MPR, bukan di tangan rakyat. Kedua, presiden punya kekuasaan yang terlalu besar. Dan ketiga, banyak pasal di Undang-Undang Dasar yang terlalu umum atau kabur, jadi bisa ditafsirkan sesuka hati. Kalau aturan dasarnya nggak jelas dan kekuasaan terlalu dominan di satu pihak, maka rakyat bisa dirugikan. Itulah kenapa saat reformasi, UUD 1945 harus diubah. Tujuannya sederhana, supaya aturan negara lebih adil, jelas, dan nggak bisa dimanipulasi. Tujuan amandemen. Tujuan utama dari amandemen UUD 1945 adalah untuk menjawab tuntutan reformasi dan memperbaiki isi Undang-Undang Dasar agar lebih jelas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Amandemen ini juga dimaksudkan untuk menyempurnakan aturan dasar negara, terutama yang menyangkut sistem pemerintahan, kekuasaan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan sosial, dan demokrasi. Jadi, ini bukan sekedar ganti kata atau tambal sulam pasal. Amandemen ini penting supaya konstitusi kita bisa benar-benar melindungi rakyat, menegaskan hak-hak dasar, dan bikin sistem negara kita lebih kuat dan adil. Kalau UUD-nya saja masih kabur, negara gampang diselewengkan. Maka amandemen jadi langkah serius untuk menjaga demokrasi tetap di jalur yang benar. Kesepakatan dasar dalam mengamandemen UUD 1945. Sebelum melakukan amandemen, para penyusun UUD sepakat pada beberapa hal dasar. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah. Yang kedua, Indonesia tetap harus menjadi negara kesatuan. Ketiga, sistem presidensial tetap dipertahankan. Keempat, penjelasan-penjelasan umum di Undang-Undang Dasar akan dimasukkan langsung ke dalam pasal-pasal. Dan kelima, perubahan dilakukan dengan cara adendum, bukan dengan membuat undang-undang baru. Ini penting, amandemen bukan berarti merombak semuanya. Nilai-nilai dasar seperti Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan bentuk negara tetap dipertahankan. Jadi jangan salah paham, perubahan UUD waktu itu dilakukan untuk memperkuat, bukan menghilangkan jati diri bangsa. Caranya juga hati-hati, bukan ganti total tapi lewat penambahan dan penyesuaian yang disebut dengan adendum. Tahap-tahap amandemen. UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 tahap dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Tahap pertama amandemen UUD 1945 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Perubahan yang dilakukan saat itu mencakup 5 hal penting, yaitu perubahan lembaga legislatif, masa jabatan presiden, hak prerogatif presiden, fungsi menteri, dan perubahan redaksional. Total ada 9 pasal yang diubah, termasuk pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Tahap pertama ini fokus ke dasar-dasar pemerintahan. Yang paling penting adalah masa jabatan presiden mulai diatur lebih jelas. Sebelumnya, presiden bisa dipilih terus-menerus, tapi setelah amandemen mulai dibatasi untuk mencegah kekuasaan mutlak. Ini adalah langkah awal penting untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Tahap kedua. Tahap kedua disahkan pada tanggal 8 Agustus tahun 2000. Amandemen kali ini mencakup banyak hal seperti wilayah negara, hak asasi manusia, pemerintahan daerah, DPR, pertahanan dan keamanan, lambang negara, lagu kebangsaan, dan bahasa. Totalnya ada 5 bab dan 25 pasal yang diubah. Tahap ini sangat penting karena untuk pertama kalinya hak asasi manusia dibahas secara detail dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, daerah-daerah juga mulai diberi ruang untuk mengatur urusan mereka sendiri. Kita mulai masuk ke era otonomi daerah dan ini mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa. Tahap ketiga. Tahap ketiga disahkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Amandemen ini menambahkan dan mengubah aturan tentang
kedaulatan rakyat, pemilu, pembentukan Mahkamah Konstitusi, proses pengesahan APBN, dan juga hubungan antara lembaga tinggi negara. Secara keseluruhan, ada 3 bab dan 22 pasal yang diubah. Di tahap ini, amandemen semakin mendalam. Pemilu mulai diatur secara langsung dan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan menilai konstitusionalitas undang-undang. Artinya, sistem hukum kita makin kuat dan suara rakyat mulai benar-benar punya kekuatan dalam sistem politik. Tahap keempat. Tahap keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Isinya mencakup perubahan besar terkait pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, kewenangan MPR, kekuasaan kehakiman, pendidikan dan kebudayaan, serta sistem keuangan negara dan mata uang. Ada 2 bab dan 13 pasal yang diubah. Ini adalah puncak dari seluruh proses amandemen. Presiden dan wakil presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR. Ini memperkuat demokrasi dan membatasi kemungkinan titipan kekuasaan. Selain itu, hak rakyat untuk mendapat pendidikan dan perlindungan hukum juga ditegaskan lebih kuat. Ini adalah perbandingan sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat. Setelah amandemen, UUD 1945 tetap punya 16 bab dan 37 pasal, tapi jumlah ayatnya bertambah drastis jadi 194 ayat. Bisa dilihat ya, meskipun jumlah bab dan pasalnya tetap, isi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 jadi jauh lebih lengkap dan rinci. Kenapa jumlah ayatnya bertambah banyak? Karena penjelasan yang dulu cuma ditaruh di luar pasal, sekarang langsung ditulis di dalam pasal. Hasilnya, aturan jauh lebih jelas dan gak gampang ditafsirkan sembarangan. Ini penting banget untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Rangkuman setelah 4 kali amandemen, ada 25 butir yang tidak diubah, serta 46 butir yang diubah dan ditambah ketentuan lain. Perubahan mendasar setelah amandemen. Setelah amandemen, kedudukan presiden tidak lagi di atas lembaga negara lain. Presiden, DPR, dan lembaga negara lainnya sekarang memiliki kedudukan yang sejajar. Masa jabatan presiden juga diatur dengan tegas. Selain itu, daerah diberi otonomi lebih luas untuk mengatur urusannya sendiri. Pemilu juga dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga yang independen. Intinya, amandemen ini mengubah wajah sistem politik kita. Presiden sekarang nggak bisa seenaknya berkuasa karena sudah dibatasi masa jabatannya dan diawasi lembaga lain. Rakyat punya kekuatan lebih besar karena bisa memilih langsung pemimpin mereka. Dan pemerintah daerah nggak cuma jadi pelaksana pusat, tapi diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Ini semua bikin sistem kita lebih demokratis dan adil. Jadi sekarang kamu tahu amandemen UUD 1945 bukan cuma soal kata ganti kata atau tambah pasal, tapi langkah besar untuk memperbaiki arah bangsa. Reformasi bukan hanya sejarah, tapi juga fondasi sistem demokrasi yang kita nikmati hari ini. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sona Belajar. Sampai ketemu di video berikutnya.